Bantuan sosial pada rakyat miskin memicu polemik karena berdekatan dengan masa pencoblosan. Pembagian bansos layaknya steril dari kepentingan politik karena menjadi hak rakyat. Laporan utama hari ini mengangkat isu ada bansos menjelang masa coblos. Pak Anies, lagi rame kita mau tanya soal bansos. Karena menurut saya bansos ini adalah kewajiban negara dan rakyat berhak mendapatkannya. Tapi kita punya problem, karena banyak klaim yang diberikan seolah-olah ini bantuan orang per orang atau kelompok. Yang disebut sebagai bansos adalah bantuan untuk si penerima, bukan bantuan untuk si pemberi. Karenanya dia diberikan sesuai dengan kebutuhan si penerima. Kalau penerimanya membutuhkan bulan ini, ya diberi bulan itu. Kalau dibutuhkannya 3 bulan lagi, ya 3 bulan lagi. Tidak usah dirapel semuanya. Okay? Dijadikan sebagai sesuai kebutuhan. Yang bersatu menikmati. Yang itulah yang disebut sebagai bansos tanpa pamrih. Pemberian bansos oleh pemerintah disentil oleh 2 calon presiden, Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo. Mereka menyinggung pembagian bansos dalam debat capres atau debat pilpres terakhir hari Minggu lalu. Bukan tanpa alasan mereka menyinggung soal bansos. Bantuan sosial yang diberikan menjelang pemungutan suara pilpres dan pileg menjadi polemik. Sejumlah pihak mengkritik pemberian bansos di masa yang berdekatan dengan pemungutan suara. Koordinator Staf Khusus Presiden Ari Dwi Payana menyatakan pemberian bansos sudah sesuai aturan dan disetujui oleh DPR RI. Pakar komunikasi politik Henry Satrio menilai polemik pemberian bansos muncul karena sejumlah hal. Salah satunya jadwal pemberiannya yang berdekatan dengan waktu pemungutan suara. Hal ini memunculkan tudingan ada kepentingan politik atas pembagian bansos tersebut. Kenapa bansos masuk ke ranah politik? Ini tentu saja tidak bisa lepas dari konstelasi politik yang ada sekarang dan jadwal bansos yang bersamaan dengan pemilihan presiden. Mungkin ya, kalau kemudian pemilihan presiden tidak diikuti oleh anak presiden gitu ya, kemudian oleh anak buah presiden juga, mungkin tidak akan sekencang ini polemiknya, karena ya bansos tinggal bansos gitu. Hensat menambahkan bahwa bansos adalah hak rakyat miskin yang dananya diambil dari APBN. Dana bansos yang berasal dari pajak yang dihimpun dari rakyat tersebut harus diberikan sesuai aturan. Bansos ini kan sebetulnya adalah hak masyarakat ya, hak rakyat kecil yang dananya dikeluarkan oleh negara, oleh APBN ya, melalui APBN maksudnya, yang didapat dari rakyat juga gitu. Jadi pajaknya rakyat kemudian yang dikumpulkan untuk kemudian dibuat sebuah program sosial namanya bantuan sosial ini. Bentuknya ya macam-macam kan, ada yang sembako atau dalam bentuk uang tunai, dan judulnya juga bisa macam-macam, ada bansos COVID, ada bansos El Nino dan lain-lain. Tapi yang paling penting, catatan pertama, bansos ini adalah hak rakyat yang didapat dari rakyat dananya. Sejumlah bantuan sosial dibagikan pada bulan Februari 2024. Tak hanya satu, setidaknya ada 4 program bantuan sosial yang digelontorkan pemerintah. Ada BLT mitigasi risiko pangan yang nilainya Rp200.000 per bulan. BLT ini menganggarkan Rp11,2 triliun dan akan diterima oleh 18 juta lebih rakyat. Ada bansos beras berupa pembagian beras 10 kg per bulan yang akan diterima oleh 22 juta keluarga penerima manfaat. Anggaran bansos beras setidaknya akan menghabiskan dana Rp13,2 triliun. Ada juga program Keluarga Harapan yang nilainya bervariasi.
antara 900.000 hingga 3 juta rupiah per tahun. Bansos lainnya adalah bantuan pangan non-tunai yang nilainya Rp200.000 per bulan. Bantuan ini dibagikan mulai Januari hingga Desember 2024. Meski pemerintah membantah tidak ada kepentingan politis dalam pembagian bansos, namun pernyataan salah seorang menteri memicu munculnya polemik agar pembagian bansos tidak menjadi komoditas politik. Hensat menyarankan pemberian bansos disterilisasi dari pihak yang berkepentingan. Kenapa kemudian berkembang di masyarakat ya, karena beredar misalnya ada pembagian bansos yang dilakukan oleh presiden atau para menteri yang mengatakan bansos itu adalah bansosnya Pak Jokowi, bansos dari Jokowi gitu ya. Nah itu tidak tepat karena akan diasosiasikan bahwa ini karena anak Pak Jokowi juga maju gitu ya. Jadi persepsi-persepsi ini memang harus dikelirkan oleh pemerintah. Caranya mudah saja. Jadi artinya memang pemerintah juga harus steril dulu dalam pembagian bansos ini. Jadi artinya pihak-pihak yang ada kepentingan dengan Pilpres ini tidak ikut serta membagikan bansos. Tahun politik selalu berimbas pada memanasnya suhu politik di tanah air. Segala hal berpotensi dijadikan komoditas politik untuk kepentingan masing-masing pihak. Jikapun ada pihak tertentu yang menggunakan bansos untuk kepentingan mereka, rakyat sebagai pemilik suara sesungguhnya memiliki kedaulatan. Semua rakyat Indonesia itu berdaulat atas suara kita masing-masing. Jadi pada saat memberikan pilihan itu tidak berdasarkan diterimanya bansos atau tidak gitu ya, karena daulat suara kita itulah kita bebas menentukan kepada siapa suara ini diberikan. Menjadi warga miskin tentu saja bukan keinginan setiap keluarga. Menjadi penerima bansos bisa jadi tak diinginkan oleh setiap orang. Ketika seseorang atau keluarga menerima bansos, bukan berarti mereka harus tunduk pada pemberinya. Pada dasarnya, bansos adalah hak sebagian rakyat yang berasal dari rakyat lainnya.